Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Aditya dengan nomor NPM 181710035. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian, Studi Kasus di Kota Pontianak. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu yang terhormat Ibu Tri Atika Febriani, SHMH, dan juga Ibu Dr. Hazlina, SH, MM, MKN. Dan juga Dewan Penguji, yaitu yang terhormat Bapak Heru Yudi Kurniawan, SHMH, dan juga Ibu Nina Niken, SHMH. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya. Latar belakang, bahwa sudah merupakan kodrat manusia sebagaimana sunnah Rasulullah dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan, termasuk juga manusia. Oleh karena itu, manusia disunahkan untuk segera melakukan pernikahan apabila persyaratan pernikahan telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan sebagai sesuatu yang sakral bagi umat Islam terkadang akan berakhir dengan perceraian karena disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian ini pun di kemudian hari juga terkadang akan memunculkan masalah, terutama siapa dan bagaimana tanggung jawab orang tua yang telah bercerai berkaitan dengan pemeliharaan anak. Dalam berbagai kasus, ketika pasangan suami istri bercerai, maka hak-hak anak terkadang diabaikan oleh kedua belah pihak, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, perlu upaya perlindungan agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang proses hukumnya akan dibawa ke pengadilan. Dalam pernikahan yang kemudian memutuskan untuk memiliki anak, mau tidak mau, disadari atau tidak, perceraian juga memiliki dampak psikologis, mempengaruhi jiwa anak-anak, bahkan keluarga dan kerabat dari setiap suami istri yang bercerai. Suami atau istri yang hendak menceraikan, selain memantapkan niat, juga harus mengosongkan pikirannya, dalam arti mendasarkan pikirannya pada alasan-alasan yang objektif, tidak hanya emosional tapi juga rasional, atas perceraian itu, mengacu pada alasan-alasan hukum perceraian seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam suatu perceraian, jika hanya dilandasi oleh rasa emosional, akan dapat menimbulkan kesengsaraan, bukan hanya bagi pasangan suami istri tersebut, namun juga bagi orang-orang terdekat, terutama anak-anak yang akan terganggu psikisnya. Siapa yang dimaksud dengan anak tercantum di dalam pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1 Ayat 2 bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada sebuah kasus perceraian, penggugat mengajukan permohonan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 2 Februari 2021 dengan nomor 191 PDTG 2017 PA Pontianak, bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 28 November 2002 di Kabupaten Pontianak, bahwa perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuala Mandur B, Kabupaten Pontianak. Kasus ini merupakan kasus di mana seseorang suami menuntut pemegangan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz agar dapat diserahkan hak pengasuhnya kepada ayah. Adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu yang pertama, bagaimana perlindungan hak anak pasca orang tua bercerai, dan yang kedua yaitu bagaimana pemenuhan hak anak pasca orang tua bercerai.
Penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan hak anak pasca perceraian, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi ilmu pengetahuan. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih cerdas terhadap ilmu di bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata, terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Yang kedua, manfaat bagi penulis yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya untuk lebih memahami tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya kepada warga Kota Pontianak, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang mengalami masalah perceraian dan bagaimana memenuhi hak-hak anak dapat dilindungi setelah perceraian orang tua, dan mengetahui tindakan apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Tinjauan pustaka. Perkawinan menurut sistem perundang-undangan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud perkawinan itu ialah sebuah ikatan dua insan manusia yang memiliki keinginan untuk membangun keluarga yang bahagia. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan tentang perkawinan yang sah, yaitu 1. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesejahteraan anak. Dalam konsep kesejahteraan anak sudah dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Perceraian menurut sistem perundang-undangan. Perceraian memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu perceraian memiliki kata dasar cerai yang berarti pisah atau putus, hubungan suami istri atau talak. Maka perceraian memiliki arti yaitu perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri. Selain itu, menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pengertian perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang berakibat pada berakhirnya hubungan keluarga suami istri tersebut. Konsep hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Hadanah. Hadanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup. Perlindungan hukum. Dalam penelitian ini menekankan pada perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian. Karena setiap anak memiliki hak untuk dilindungi, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Asas-asas perkawinan. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah meletakkan asas hukum perkawinan nasional. Salah satunya yang paling pokok adalah perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan terhadap anak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menyebutkan tentang asas-asas perlindungan anak. Pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi 1. Non-diskriminasi,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Adapun metode penelitian yang akan saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum empiris, yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Kota Pontianak. Dan yang kedua yaitu sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan kondisi objektif masalah secara komprehensif. Dan juga sumber data yang saya kumpulkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sebuah buku-buku yang mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu kumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini berupa wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan penunjang penulisan skripsi. Metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu riset perpustakaan atau library research, yaitu riset yang dilakukan dengan membaca buku, majalah, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang kedua yaitu riset lapangan atau field research, yaitu untuk mengumpulkan data dari lapangan, yaitu dengan metode observasi dan wawancara. Yang selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan metode komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Dan yang terakhir yaitu metode analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, dengan menggunakan metode induktif-deduktif, di mana metode induktif yakni analisis yang bertitik tolak dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan deduktif yakni analisis yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Terima kasih. Presentasi kali ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.